Wahai para generasi muda dan para pecinta film dimanapun Anda berada, selamat datang kembali saya ucapkan, semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah ruah. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Dan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita film sebelumnya yang berjudul The Emperor's Secret Army. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, alangkah baiknya menonton lebih dulu, linknya ada di deskripsi, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita filmnya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai ceritanya. Dalam sebuah pertemuan, salah seorang dari pasukan Sekte Pedang Emas menyampaikan laporan kepada Guihua, bahwa jejak plakat 12 prajurit kembali ditemukannya. Sayangnya kali ini plakat tersebut berada di tangan geng Naga Hitam, sebuah geng yang lumayan kuat pada saat itu, apalagi jika 4 pimpinannya sedang berkumpul, hingga mereka akan sulit mendapatkannya. Pada kesempatan itu, Yuan Bin mengusulkan sebuah ide yang cukup menarik yang dinamakannya dengan strategi pertarungan katak. Dalam aksinya, Yuan Bin meminta bantuan Ye Zikui untuk memancing kedatangan Aihu, menggunakan sebuah surat palsu berisi tentang informasi plakat 12 prajurit yang dimiliki oleh geng Naga Hitam. Ide tersebut berjalan baik, terlihat pada malam harinya, Aihu bersama dengan para prajuritnya melakukan penyerangan ke markas Naga Hitam. Namun saat mereka sampai, tidak mendapati siapapun di markas itu. Tetapi tak lama, tiba-tiba mereka diserang dengan hujanan anak panah yang berhasil menewaskan beberapa orang pasukan prajurit pengawal. Aihu tidak menduga, ternyata ada yang sudah membocorkan rencana penyerangannya kepada geng Naga Hitam. Pertarungan kembali berlanjut di mana pada saat itu, semua geng Naga Hitam termasuk pimpinan-pimpinannya beserta para prajurit pengawal terbunuh, hanya tersisa Aihu sendiri yang masih hidup. Aihu kemudian mengambil plakat prajurit dari tangan geng Naga Hitam, tetapi tiba-tiba Yuan Bin dan Guihua datang. Yuan Bin menghunuskan pedang di leher Aihu dan mengancam akan membunuh jika Aihu tidak menyerah. Sedangkan Guihua mengambil plakat prajurit dari tangan Aihu. Kemudian Ye Zikui juga datang secara diam-diam meninggalkan markas para pengawal kerajaan. Aihu baru menyadari bahwa ternyata semua itu adalah rencana Yuan Bin. Yuan Bin dan Aihu kemudian melakukan negosiasi. Yuan Bin meminta agar Aihu membuat keterangan tentang siapa pembunuh utusan Adipati yang sebenarnya, setelah itu Aihu bisa bebas. Di sisi lain, Ye Zikui dan Guihua terlibat kesalahpahaman, namun ketika mereka hendak saling menyerang satu sama lain, tiba-tiba Yuan Bin datang menghentikannya. Di kediaman para pengawal kerajaan, Ye Zikui ketahuan baru saja pulang sehabis bertemu dengan Yuan Bin dan Sekte Pedang Emas. Karena telah melanggar aturan, Ye Zikui kemudian dihukum di penjara bawah tanah, lalu dipaksa memberitahukan tempat persembunyian Sekte Pedang Emas. Saat malam harinya, secara diam-diam Aihu mendatangi sel Ye Zikui kemudian membebaskannya dan meminta Ye Zikui segera memberitahukan kepada Yuan Bin. Besok harinya Jimenda dan para prajurit di bawah pimpinan putra sang adipati menyerang goa tempat persembunyian Sekte Pedang Emas. Sementara ketika itu Ye Zikui baru saja sampai di depan goa tersebut. Sedangkan Yuan Bin dan Guihua beserta pasukannya bersiap-siap hendak pergi meninggalkan goa itu, namun saat mereka baru sampai di pintu goa ternyata mereka sudah dikepung oleh pasukan prajurit pengawal. Ketika itu terjadilah pertempuran dahsyat antara mereka. Ye Zikui terlihat ikut membantu pasukan Sekte Pedang Emas. Namun dalam pertempuran itu Yuan Bin terluka oleh sebuah panah ketika hendak menyelamatkan Guihua. Ye Zikui ingin menolongnya namun Guihua tiba-tiba mendorongnya dan bergegas pergi membawa Yuan Bin. Jimenda yang melihat itu lantas mengejar Guihua, sementara Ye Zikui berusaha menghalanginya namun sayangnya ia kalah kuat dibandingkan Jimenda. Guihua buru-buru pergi meninggalkan arena pertempuran, namun tanpa diduga saat itu ia menjatuhkan plakat prajurit. Jimenda yang melihat itu mengurungkan niatnya mengejar Guihua dan kemudian mengambil plakat prajurit tersebut. Namun saat di genggamannya tiba-tiba putra Adipati menginginkan plakat itu. Akhirnya terpaksa Jimenda membunuhnya agar tidak menjadi duri dalam daging yang akan merusak rencananya.
Sedangkan pasukan prajurit kala itu terus memburu Gui Hua dan Yuan Bin sampai ke sebuah jurang. Gui Hua lalu membuang plakat prajurit yang masih ada padanya ke dalam jurang, dengan maksud agar plakat prajurit yang ada tidak lengkap serta tidak dapat digunakan. Lalu ia dan Yuan Bin pun juga kemudian melompat ke dalam jurang yang dalam tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba Yuan Bin terbangun dari tidurnya dan ia mengira sudah berada di alam lain, namun Gui Hua mengatakan bahwa mereka masih hidup. Saat itu mereka sedang berada di sebuah ruangan di kaki jurang yang menyimpan energi murni. Ternyata sejak awal Gui Hua sudah mengetahui hal itu dan ia sengaja melompat dari jurang untuk menguji kesetiaan Yuan Bin. Gui Hua dan Yuan Bin kemudian pergi ke sebuah goa peninggalan Sekte Tang. Di sana mereka menemukan keranda leluhur Tang yang bernama Tang Beifeng. Gui Hua melihat ada plakat prajurit di keranda tersebut, lalu ia mengambilnya. Namun tiba-tiba goa itu bergoncang hebat seperti mau runtuh, kemudian Gui Hua dan Yuan Bin buru-buru pergi meninggalkan goa tersebut. Dan pada waktu yang sama, Jimenda telah kembali ke rumah kediamannya, terlihat ia membawa plakat prajurit dan menyimpannya di suatu tempat yang aman. Lalu meminta bawahannya untuk kembali mencari Yuan Bin dan Gui Hua ke dalam jurang. Sementara sang adipati saat itu tengah terpukul dan dirundung kesedihan yang sangat mendalam akibat dari kematian sang putra tercintanya. Diketahui Jimenda telah mengarang cerita bahwa putra sang adipati itu terbunuh dalam pertempuran melawan Sekte Pedang Emas dan Yuan Bin. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah orang tua itulah yang telah membunuh putra sang adipati tersebut. Kembali ke Yuan Bin dan Gui Hua yang sedang bermalam di sebuah tempat, mereka berniat kembali mencari plakat prajurit dan membersihkan nama baik Yuan Bin di hadapan semua orang. Namun tiba-tiba sekelompok prajurit pengawal kerajaan datang menyerang mereka. Beruntung mereka mampu mengalahkan prajurit-prajurit tersebut. Besoknya, seorang prajurit menemui Jimenda dan melaporkan kegagalannya saat menyerang Yuan Bin, lalu karena kesal Jimenda kemudian membunuh prajurit tersebut. Jimenda kemudian punya rencana lain, ia tiba-tiba menemui tahanan yang tengah disiksa dan mengancam akan menusuk telinga tahanan tersebut dengan menggunakan jarum perak, yang bisa menembus telinga kiri sampai ke telinga kanan. Jika tahanan itu tidak mau memberitahukan tentang siapa perantara antara kaisar dengan pasukan rahasianya yaitu Sekte Pedang Emas. Lalu karena takut, tahanan itu akhirnya memberitahukannya, bahwa seseorang itu adalah bernama Tuan Musuh, yang akan bertemu Sekte Pedang Emas di setiap bulan purnama. Di tempat lain Yuan Bin dan Gui Hua sedang berpikir bagaimana caranya mengatasi Jimenda dan mengakhiri semua penderitaan mereka. Tiba-tiba Gui Hua teringat akan meminta bantuan kepada Kaisar. Gui Hua berniat akan menyampaikan permintaannya kepada seorang perantara bernama Tuan Musuh, yang biasanya datang menemuinya setiap bulan purnama. Dan pada saat malam purnama tiba Gui Hua bersama Yuan Bin datang ke sebuah rumah, di sana Tuan Musuh sudah menunggu mereka. Tuan Musuh terlihat marah saat dia mengetahui Gui Hua membawa orang lain dalam pertemuan itu. Kemudian Gui Hua meminta Yuan Bin untuk menunggunya di luar. Saat Gui Hua sudah sendiri kemudian Tuan Musuh menanyakan tentang plakat prajurit, Gui Hua kemudian menjawab bahwa ia sudah mendapatkannya. Mendengar hal itu tiba-tiba Tuan Musuh menyerangnya dengan sebuah anak panah yang membuat Gui Hua terluka, namun saat itu Gui Hua juga berhasil melukai wajah Tuan Musuh tersebut. Yuan Bin yang mendengar teriakan Gui Hua akhirnya memaksa masuk ke ruangan pertemuan lalu ia menemui Gui Hua sedang terluka, sementara musuh sudah melarikan diri. Gui Hua menyadari bahwa ada seseorang yang sengaja menyamar menjadi Tuan Musuh palsu dengan maksud akan membunuhnya lalu mengambil pelakat prajurit. Yuan Bin lalu membawa Gui Hua ke sebuah gua persembunyian, kemudian mencabut anak panah yang menancap di dada Gui Hua. Yuan Bin menyadari bahwa panah itu adalah panah beracun, kemudian Gui Hua meminta Yuan Bin agar membawanya ke Feng Ling Hua bertemu dengan seseorang bernama Cui Guseng.
Singkat cerita, Yuan Bin sudah berada di sebuah sungai. Ia meminta seseorang pemilik sampan untuk membantu mengantarnya bertemu Cui Guseng. Namun di tengah-tengah penyeberangan sungai itu, Yuan Bin tersadar bahwa orang tua pemilik sampan itu tiba-tiba menghilang dan ia juga menyadari bahwa sampannya sudah bocor hingga hampir tenggelam karena telah dipenuhi air. Yuan Bin sangat khawatir dengan keselamatan Gui Hua lalu berusaha menggendong dan tidak melepaskannya. Kemudian seseorang mengejutkan Yuan Bin, ternyata orang itu adalah Cui Guseng, yang sebelumnya menyamar menjadi pak tua pembawa sampan tersebut. Ternyata Cui Guseng sengaja menyamar dan membocorkan perahunya tersebut untuk menguji kesetiaan Yuan Bin, dan tindakan Yuan Bin saat itu berhasil meyakinkan Cui Guseng. Karena menurut Cui Guseng dalam kondisi apapun Yuan Bin tidak melepaskan Gui Hua. Di rumah kediaman Cui Guseng, Yuan Bin dan Cui sedang menunggu proses penyembuhan Gui Hua. Yuan Bin terlihat sangat gelisah dan sangat khawatir serta tak sabar ingin cepat-cepat tahu keadaan Gui Hua. Singkat cerita, selesai proses pengobatan kemudian Gui Hua dan Yuan Bin berterima kasih kepada Cui Guseng karena telah membantu menyembuhkan Gui Hua. Gui Hua menanyakan tentang tuan musuh palsu, lalu Cui Guseng menerangkan bahwa di ibu kota ada seseorang yang memiliki ilmu penyamaran setara dengan dirinya, yaitu bernama Tang San. Cui Guseng curiga bahwa semua kejadian yang dialami Gui Hua dan Yuan Bin adalah perbuatan Tang San. Yuan Bin dan Gui Hua kemudian berniat mencarinya, namun Cui Guseng mengingatkan bahwa Gui Hua sudah pernah terluka oleh panah beracun, sangat berbahaya jika ia terluka lagi maka nyawanya tidak akan bisa tertolong. Gui Hua meyakinkan bahwa dia akan menjaga dirinya dengan baik, kemudian ia bersama Yuan Bin pamit dan berangkat menuju ibu kota. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah Tang San. Mereka memergoki tuan musuh sedang terbaring dengan wajahnya yang terluka. Tang San terlihat membantu melepaskan topengnya, namun tiba-tiba setelah topengnya terbuka maka diketahui bahwa ternyata yang menyamar menjadi tuan musuh itu adalah Jimenda. Melihat hal itu, Yuan Bin dan Gui Hua langsung menyerang maka terjadilah pertarungan saat itu juga. Kemudian Jimenda dapat meloloskan diri, namun ia berhasil melesatkan sebuah anak panah beracun ke arah Yuan Bin. Tetapi Gui Hua yang menyadarinya akhirnya memasang badan untuk menyelamatkan Yuan Bin sehingga anak panah itu melukai dirinya sendiri. Yuan Bin lalu pergi membawa Gui Hua ke suatu tempat menjauhi rumah tersebut, kemudian mencabut anak panah yang menancap di punggung Gui Hua. Tak lama kemudian, saat mereka sedang beristirahat tiba-tiba para prajurit kembali datang mencari mereka. Beruntung Yuan Bin kala itu dapat bersembunyi, sehingga mereka terbebas dari incaran para prajurit tersebut.